Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kitab 1 Tawarikh pasal 10. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang-orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabesh Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabesh. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Dalam teks kita dinyatakan bahwa Saul mati bunuh diri dalam peperangan melawan orang Filistin. Bahkan bukan hanya Saul saja yang mati, melainkan ada anak-anaknya yang juga mati dalam peperangan itu. Bagaimanapun juga, perikop kita ditutup dengan pernyataan bahwa Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebagai Raja Israel yang diurapi untuk menjadi raja bagi umat pilihan Allah, Saul telah gagal menjalankan tugasnya. Ia gagal untuk menjadi teladan bagi Israel untuk setia kepada Tuhan Allah. Maka kematiannya menjadi peringatan bagi Israel agar tetap setia, berpegang pada firman Tuhan dan selalu meminta petunjuknya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari teks kita pada pagi hari ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, ada kalanya kita perlu belajar dari pengalaman hidup orang lain, entah pengalaman baik maupun pengalaman yang sebaliknya. Tentu kita perlu menjaga hati agar dapat mengambil pembelajaran yang tepat tanpa harus menghakimi sesama kita. Seperti yang dialami oleh Saul, umat Israel dan Daud penerusnya belajar untuk setia kepada Tuhan dari contoh yang sebaliknya. Yang kedua, kita bisa menemukan bahwa kematian Saul adalah buah ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Artinya, ada kalanya Tuhan menegur umatnya ketika umatnya berubah setia, bahkan tidak taat kepadanya.
Akibatnya, jika itu yang kita alami, maka kita akan diizinkan mengalami peristiwa tertentu sebagai sebuah teguran bagi kita untuk menyadari dan menginsafi perbuatan kita yang tidak benar. Maka mari, baik pengalaman kita maupun pengalaman orang lain, sama-sama bisa kita tarik pembelajaran atasnya, sehingga ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama, melainkan terus belajar melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, bahkan bertumbuh menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa mengawas-awasi kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan berpedoman pada apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.